Berapa kali kira-kira? Saya sekali pernah, dan didatangin Yesus berkali-kali. Didatangin 7 malaikat saya pernah, didatangin Yesus langsung saya pernah. Dan saya, Tuhan bilang, saya duduk di 24 tua-tua. Anda di mana? Coba, di mana? Posisinya di surga sebagai apa? Sebagai apa di surga? Apanya? Posisinya, jabatannya apa? Menteri kah, bupati kah, apa jabatannya di surga? Enggak, saya Nggak ada jabatannya. Kalau saya 24 tua-tua, rasul saya setara sama Petrus. Dia apa coba? Nggak ada, udah selesai. semua nabi, semua rasul harus dipilih Yesus. Perhatikan Matius 23 ayat 34, Efesus 4 ayat 11. Jadi Anda yang ngaku nabi, kalau tidak dipilih Yesus, mbel gedes. Tahu dari mana Anda Yesus tidak memilih saya? Tidak percaya Yesus. Oh, kok tidak percaya Yesus apanya Dia sih? percaya Bapa gimana, Pak? Tuhan perempuan aja dia nggak tahu, ngajarin orang gimana? Nggak ada, Pak. Orang yang percaya Bapa Tritunggal kok dipilih Yesus. Tidak ada. Itu bukan orang Kristen. Tidak mungkin dipilih nabi dari Saya berdoa Tuhan situ. Yesus datang. Saya berdoa Yesus datang di kamar, nggak ada apaan. Pernah nggak didatangin Yesus? Udah lo gulung deh. Nggak, oke ya. Saya sebenarnya ya terus Nggak ada Pak itu. Hendritan. Apa? Saya justru ragu-ragu Pak Hendritan ini Kristen gitu. Loh, saya Kristen kok. Dari zaman dahulu saya memang paling gemes lihat Pak Karena Hendritan saya ini. penyembah Yesus. Karena ini Pak, dia secara apa aja udah salah. Coba Apa? kita satu-satunya Allah yang benar kata dia Siapa? Yesus. Padahal Siapa? nih pada di Yohanes Berapa? 17 ayat 3. Oke, Inilah apa? hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, Satu-satunya Allah? satu-satunya Allah yang benar. Oke. Ini yang dimaksud Bapak ini di atas Baca tadi. 1 Yohanes 5:20. Ntar dulu. Baca dulu. Sorry ya Pak. Anda kan Anda kan bingung dengan 17:3 toh. Pelan-pelan. Boleh tolong nggak ketika saya ngomong saya minta 5 menit, jangan dipotong sama sekali. Karena Lalu ini siapa Allah yang benar itu? nih, Silakan. dari ayat satunya ini kan 17:3 toh? Yohanes 17 ayat 1 kita baca dulu ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah kau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Oke. Nah, jadi di sini artinya Apa? satu-satunya Allah yang benar ini adalah Bapa yang nggak dianggap oleh Pak Hendritan. Dan 1 tadi di Korintus. Wahyu, ntar dulu di Wahyu. Sekalian 1 Korintus 8 ayat 6 sekalian. Nah, saya cari 1 Korintus 8 ayat 6 sekalian. 28. Oh, kalau itu saya juga bisa. Berapa? Oke, 1 Korintus 8 ayat 6 sekalian. sekalian membuka bobroknya Ya, sekalian enggak. doktrin Bapak ini ya. Sekalian 1 Korintus 8 Dia ayat di sini 6. jelas sekali perbedaan antara Allah dengan Tuhan. Di 1 Korintus 8 ayat 6 sekalian. Bacain, Ayat saya bacain. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, Bapak. yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus, yang Beda, kan? olehnya segala sesuatu dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Ya beda, Nah, Pak. berarti di sini para rasul tuh sangat mengerti bahwa Bapa dan Allah. Yesus ini berbeda. Allah dan Tuhan beda. Betul. Jadi mereka tuh setiap kali salam ya Pak, kasih salam kepada jemaat-jemaat mau di Korintus, Galatia, Efesus atau apa tuh selalu biasanya menyebut kepada Allah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai. Jadi Tritunggal itu Sudah. sering mereka sebut. Pak, boleh nggak? Belum 5 menit loh. 1 Yohanes 5:20 nggak. baca. Bapak jangan Sebentar, Bapak yang sebentar. ngatur saya. Sebentar. Nih saya mau lanjutin Habis 1 dia baru Korintus Bapak ya. 15:28. Nih. Betul. Udah baca aja. Dan segala sesuatu. Nih, sebab nih dari 25. Oh, dari 24. 1 Korintus 15 ayat 24. Allah Kemudian Bapa. diam. Sebentar, Pak. Kemudian Kamu mengalah Bapak dia, Pak. Kemudian, Sebentar, kemudian sabar. tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia, Yesus ini ya, menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah, maksudnya Bapa ya, meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Makanya Yesus kan mati di kayu salib itu mau mengalahkan musuh terakhir yaitu maut ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan oleh Bapa di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus ini.
Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi maksudnya Bapa itu tidak di bawah Yesus. Nah, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, jadi di sini jelas ya Bapa dengan Yesus itu berbeda. Dan tadi dia ngomong-ngomong soal Wahyu. Di Wahyu 4 katanya hanya ada satu tahta ya kan. Tapi ketika kita beralih ke Wahyu 5, ketika kita beralih ke Wahyu 5, dia lihat Wahyu 5, maka aku melihat di tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dua ya. Lalu ada anak domba datang. Sebuah gulungan kitab ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya di materai dengan 7 materai. Nah, terus di ayat 7-nya, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Padahal kan kalau kita kan di kekristenan anak domba itu adalah Yesus anak. Terus Dia menyerahkan nih, coba ini Bapak, gue nyerahkan gulungan. Masa anak sendiri itu adalah Bapak menyerahkan kepada dirinya Nggak sendiri? masuk Kan akal mungkin. ajaran Bapak ini. Jadi memang logikanya Sabelian atau orang-orang Oneness atau yang sejenis dengan Bapak Hendritan ini mengerikan Pak. Jadi Yesus tuh dianggapnya berdoa kepada dirinya sendiri. Makanya kalau kita gambarin itu kayak melungker-lungker. Padahal Yesus itu jelas-jelas berdoa kepada Bapa di surga. Cukup sekarang Pak Hendritan, silakan. Makanya saya nggak percaya dia Kristen, saya nggak percaya. Yesus waktu manusia berdoa ke siapa? Bapak di surga. No. Pada siapa? Yesus berdoa kepada Allah. Ya Allah itu Allah Bapa. No. Oh, Yesus berdoa kepada Allah. Yes. Allah ini Bapak bukan? Allah itu Yesus. Nah itu Pak. Yesus yang roh. Kepada Yesus. Yesus yang roh. Kalau Yesus. Gini, saya Yesus berdoa kepada roh saya. Itu namanya gila, Pak. Tunggu. Yesus fisik manusia Fisik berdoa kepada rohnya. pada Yesus Allah di surga. Yesus juga. Yesus. Gila, berdoa kepada dirinya sendiri. Jadi Itu fix tolong, gila. memang. Coba ya Pak. Sini, Pak. Yohanes 17 ayat 11 ya. Bapa yang kudus, ini kan seneng nih dengan Bapa yang kudus. Ya Bapa yang kudus, peliharalah umat ini dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi sana siapa namanya? Ya, Yesus, namanya sini Yahweh. Yesus. Nih, Bapak ngerti nggak? Arti kata Yesus, Yesus itu adalah Yahshua, Allah. Yah itu Yahweh. Itu nggak ada di Alkitab. Nggak ada di Alkitab itu. Menyelamatkan. Ada ayatnya Pak. Jadi di Matius. Yesus itu nama di atas segala nama. Matius 1. Nggak ada itu. Ya, kita tuh harus lihat ininya ya. Oke. Artinya ini. Oke, clear ya. Tidak ada Bapa di surga. Ada dong. Sebentar. Tidak ada Bapa Iya, di iya. surga ya Pak. Oke. Clear. Saya mau Jadi Yesus meluruskan itu aja. kan diberi nama Yesus itu Saya karena meluruskan. Dia menyelamatkan. Yahshua. Sudah, Allah itu nggak ada, itu nggak ada, itu nggak ada. Makanya ada kata Allah di dalam nama Yesus. Nggak ada. Makanya Bapak bilang apa maksudnya nama yang diberikan kepada Yesus itu Itu karena itu ada ngarang nama, itu karena ngarang ada itu. nama Bapa di dalam nama Yesus itu. Yesus itu nama di atas segala nama, itu ayat Alkitab ya. Oke ya. Kan saya bilang, Apa? Pak Hendritan ini nggak bisa dilawan kalau tidak dengan cara seperti tadi. Sekarang Gini, pakai ayat aja lah. Sebentar dulu Ren. Cara apa itu? Iya, kan saya bilang Matius 1:21 nih. apa yang dikatakan Ren itu sebenarnya betul. Cuma kan dia membantahnya karena memang masih 11-12. Dia itu nggak paham. Sebentar kalau dulu. Yesus manusia, Yesus Oh, Tuhan, paham Yesus sekali. Allah. Karena saya Jangan, masuk Ren. di dalam Yesus. Sekarang Yesus jadi apa? Yesus di surga. Jadi apa? Jadi anak Allah. Si anak. Ya memang dia itu masih anak. Ya. Tahtanya Sejak aja kapan? masih ada 2 kok. Sebentar. Masa itu masih anak? Masih dong. Sebentar dulu. Apa? Sejak kapan anak bisa jadi orang tuanya? Sejak Iya, kapan? sejak kapan? Sejak kapan? Apa? Anak Kok bisa jadi orang tua tuh kapan? Ya nggak ada. 1 Loh, Korintus 15:28 tadi sempat saya punya bapak sebentar dulu. Bapak saya Emang anak Allah apa artinya anak Allah? Anak Allah ya anaknya Allah. Salah. Apa artinya? Berasal dari Allah. Berarti berasal dari Enggak, Bapak. sekarang saya tanya, Bapak punya anak enggak? Oh punya dong. Anak Bapak namanya siapa? Ya anak saya. Ya anak saya Pak Henry bukan? Itu kalau fisik ya.
Lah itu sama, alam manusia itu segambar dengan Tuhan. Jadi anak Allah itu bukan Allah beranak, salah ya. Anak Allah itu artinya Salah, Allah itu memang beranak kok. Siapa bilang? Anak itu Berasal bisa menjadi bapak kalau bapaknya tadi punya anak lagi. Anak itu, Anak bisa menjadi bapak ketika seseorang tadi punya anak. nah yang jadi masalah dia bilang dia anak sama itu bapaknya juga katanya. Yesus kan punya bapak, bapaknya Yesus itu Yesusnya. Nah ini makanya nggak nyambung ajarannya dia. Bapak, perhatikan baik-baik. Kata Bapak baru disebut ketika Yesus umur 30 sampai Sekarang saya 30. tanya, mamanya siapa? Enggak ada. Lo nggak ada mamanya? Oh, mamanya Yesus di bumi, ya Maria lah. Di surga? Mamanya Yesus di surga siapa? Ya enggak ada loh. Kok nggak ada mamanya? Roh Kudus kan Yesus. Matius 1 ayat 21 aku baca ini. Mamanya Matius dihilangkan. 1 ayat Astagfirullah. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan ini nih dari 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Berarti Ya, anak Roh dengerin, Kudus. belum selesai. Dan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kalau di orang Israel itu Pak, mereka biasa kalau ngasih nama itu ada nama ini artinya apa? Nah ini menyamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21 nyambung. Jadi Nyambung ke yang nama tadi, inilah makanya dikatakan Bapa memberikan nama kepada Yesus karena ini dialah yang menyelamatkan umat itu Yah. Dialah itu Yah, Bapa itu Yah. Yahweh. Dan menyelamatkan itu bahasa Ibrani Sua, Yasua, Yesus, apa pokoknya disebutnya bagaimanapun itu artinya Allah menyelamatkan. Oke, jadi ajaran inti dari dia, saya ambil kesimpulan, inilah satu doktrin di muka Kesesatan. bumi, satu doktrin di muka bumi yang menghilangkan status perempuan, baik Tuhan perempuan maupun keberadaan perempuan. Karena mamanya Yesus manusia mamanya, tapi bapaknya Tuhan. Yesus Tuhan dilahirkan oleh manusia. Ini ajaran apa itu? Kok ada Tuhan dilahirkan manusia? Mana ada Tuhan dilahirkan manusia? Nah, si Maria manusia bukan? Melahirkan anak laki-laki. Ya, manusia. Si Maria itu manusia bukan? Mamanya Yesus Tuhan, Yesus Bapa dilahirkan oleh manusia berdosa. Tuhan itu setelah dia nanti melayani 4. Enggak, intinya Maria itu kau bilang mamanya Yesus kan? Berarti Maria Tuhan. Bukan Tuhan lagi, lebih aneh lagi. Jadi Udah anaknya Tuhan, mamanya bukan Tuhan. Ajaran dari mana? Jadi sih? kalau aku bilang Bapak Sekarang ini gua- sebenarnya antikristus, kenapa? Nggak usah Karena ngomong ayatnya, begitu, ya. ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat Gak usah menghakimi orang ya kamu ya. Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Anda nggak tahu bapak Berarti maupun dia anak. menyangkal Bapa. Mamanya jadi Bukan sangka. menyangkal anak karena menganggap Bapa dan anak adalah satu. Adalah sama. Kita selesaikan dulu Oke. untuk dialog kali ini karena masih nanti, Kalau saya santai aja kok, ngapain begitu? satu pertanyaan terakhir. Apa-apa? Pak Pendeta, nanti saya juga bertanya. Ya apa? Cukup dijawab singkat. Apa itu? Golongan Tritunggal, Tritunggal Titanium. Titanium, Kenapa? atau Tritunggal atau Enggak, karena kami misi kami itu menghancurkan Tritunggal Titanium. Jadi jangan samakan saya dengan Tritunggal. Nih, orang-orang Tritunggal nih, saya mau hajar, mau saya habisi. Maksudnya Saya Tritunggal Titanium, saya bukan Tritunggal Tertulianus, karena Tertulianus pun menghilangkan kelamin Roh Kudus. Roh Kudus bukan ibu katanya, Allah Bapa pun bukan laki-laki. Nah makanya dua-duanya mau kami hajar. Kalau dia kan Oneness Allah Esa. berarti Pak Pendeta Luka dari Titanium. Iya. Tritunggal Titanium mau menghancurkan misi Tritunggal apa? Tritunggal Tertulianus. Tertulianus. Semua Iya. Tritunggal mau dihancurkan. Iya, betul. Misinya. Iya. Tapi apapun itu Tritunggal menurut Pak Pendeta ini minta tolong dijawab singkat. Tritunggal itu akan masuk Kristen, akan masuk neraka atau surga? Tidak ada di Alkitab Tritunggal. Dan Tritunggal bukan Kristen, mau titanium, mau perak, mau apapun, bukan Kristen. Bukan Kristen tidak punya akses masuk surga. Mohon maaf. Jadi yang bisa selamat hanya orang yang ribuan kali ke surga. orang yang percaya Yesus Kristus the only one Lord God. Tak tantang kau. Ya.
Tak tantang. Kalau berani mengatakan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, nggak berani. Itu nggak berani, ya. Ya nggak berani. Kalau saya nih HTD, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Ininya nggak punya. Bedanya di situ. Orang jelas-jelas satu-satunya Allah tuh Yang masuk surga berarti hanya Orang yang percaya beriman pada Kristus. Titik. Seandainya Kita doktrin ini sendiri, pertanyaan buatanmu kedua. sendiri. Ada